Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat di sini Bu Heni Herawati selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dan juga teman-teman K3 Studi Kelayakan Bisnis yang sangat kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi studi kelayakan bisnis yaitu pada aspek ekonomi. Namun sebelumnya akan diperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompoknya, yaitu yang pertama Berlian Hemaus Mawardani, Muhammad Bagus Gihabudin, Nafinga Tunisa, Muhammad Hanif Syarifin, Arifin Fatkul Halim, dan Priyo Suwono. Bahan kajian yang dibahas pada topik kali ini yaitu terdapat latar belakang, konsep konsumsi surplus dan produser surplus, pendekatan pendapatan nasional, manfaat analisis ekonomi, dampak bisnis dari aspek ekonomi dan sosial, kriteria investasi, tahun nilai tambah, dan kasus dari aspek ekonomi itu sendiri. Latar belakang pada materi kali ini yaitu data makroekonomi banyak tersebar melalui berbagai media yang dapat dijadikan sebagai indikator ekonomi serta diolah menjadi informasi pending yang dimana dapat dimanfaatkan oleh perusahaan seperti untuk melakukan studi kelayakan bisnis. Dalam studi kelayakan bisnis, setiap usaha yang dijalankan harus memberikan dampak positif kepada seluruh pihak seperti masyarakat dan pemerintah untuk dikatakan layak untuk beroperasi. Maksudnya yaitu, usaha yang dapat dikatakan layak untuk beroperasi yaitu usaha yang memiliki atau memberikan dampak positif kepada masyarakat maupun pemerintah. Selanjutnya yaitu pengertian konsumen surplus dan produser surplus. Konsumen surplus merupakan selisih antara harga yang siap dibayar oleh konsumen dengan harga yang harus dibayar atas suatu produk. Maksudnya yaitu kesediaan konsumen membayar dikurangi jumlah yang sebenarnya dibayarkan oleh konsumen. Sedangkan produser surplus merupakan selisih antara harga pasar suatu produk dengan biaya total yang dikeluarkan produsen untuk memproduksi barang atau jasa. Dalam pengertian ini, yaitu jumlah pembayaran yang diterima penjual dikurangi dengan biaya yang dipikulnya. Selanjutnya, maksimalisasi consumer surplus dan producer surplus. Sebelum membahas maksimalisasi, kita mempelajari dulu kurva surplus konsumen dan surplus produsen. Di gambar kiri terdapat kurva surplus konsumen. D merupakan demand dari konsumen, sedangkan X, Y, dan Z merupakan tingkat permintaan suatu barang di harga tertentu. Di sini X terdapat konsumen yang bersedia membayar di harga 15 dengan jumlah barang 1. Pada tingkat harga Y, yaitu 10, terdapat permintaan barang sejumlah 2. Dan Z pada harga 5, terdapat permintaan sejumlah barang 3. Jika harga suatu barang di pasaran bernilai 5, maka X, yaitu pada tingkat harga 15, konsumen mendapatkan surplus konsumen sebesar 10. Pada tingkat harga Y, surplus konsumen senilai 5, dan pada nilai Z, tidak terjadi surplus konsumen. Di sini menunjukkan bahwa semakin tinggi harga barang, maka akan sedikit jumlah atau kuantitas permintaan suatu produk. Selanjutnya untuk surplus produsen, di mana S merupakan tingkat penawaran dari produsen. Di sini produsen pada titik X bersedia menjual harga barang di harga 3, namun dengan kuantitas jumlahnya itu 1. Di harga 4, yaitu di titik Y, produsen bersedia menjual di harga 4 sejumlah barang 2. Dan di titik Z, dengan harga 5, produsen bersedia menjual barang sejumlah 3. Jika harga suatu barang di pasaran bernilai 5, maka produsen yang menjual barang di harga 3, maka mendapat surplus produsen senilai 2. Di titik Y, surplus produsen bernilai 1. Dan Z
tidak terjadi surplus produsen. Selanjutnya, untuk memaksimalisasi consumer plus surplus dan producer surplus, yaitu terjadi di kurva ketiga, yaitu di harga 15 dengan kuantitas barang 30. Jika produsen menjual barang kurang dari 30, maka tidak terjadi maksimalisasi. Hal ini diakibatkan oleh masih tersedianya ruang untuk surplus produsen. Sedangkan bagi konsumen, meskipun tingkat permintaannya tetap, namun jumlah barang yang tersedia itu terbatas, akan mengakibatkan harga suatu produk menjadi naik, sehingga surplus konsumen pun akan berkurang. Menghitung pendapatan nasional. Terdapat 3 pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional suatu negara, yaitu pertama, pendekatan produksi atau production approach. Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional dengan menambahkan setiap nilai akhir produk barang dan jasa yang diproduksi di setiap sektor usaha pada suatu negara. Yang kedua, pendekatan penerimaan atau income approach, yaitu menjumlahkan unsur penghitungan pendapatan, yaitu nilai sewa, upah, bunga, dan laba dari penduduk suatu negara. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran atau expenditure approach, yaitu menjumlahkan pengeluaran pelaku ekonomi di suatu negara yang terdiri dari nilai konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, serta nilai ekspor-impor. Baik, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu manfaat analisis aspek ekonomi. Analisis aspek ekonomi suatu proyek bisnis tidak hanya memperhatikan sisi manfaat yang dinikmati dan juga pengorbanan yang ditanggung yang dikeluarkan oleh perusahaan, akan tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Aspek penilaian manfaat bisnis yang direncanakan dapat ditinjau dari berbagai sisi, yaitu ada dari sisi perencanaan pembangunan nasional, sisi distribusi nilai tambah, dan sisi nilai investasi pratenaga kerja. Yang pertama, sisi rencana pembangunan nasional. Analisis manfaat proyek ditinjau dari sisi ini dimaksudkan agar proyek dapat berjalan, yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Proyek bisnis dapat memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja di proyek tersebut. Yang kedua, menggunakan sumber daya lokal. Dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan sekitar, baik sumber daya manusia dan juga sumber daya alam. Yang ketiga, menghasilkan dan menghemat devisa. Menghasilkan dan menghemat devisa yang akan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pendapatan nasional. Yang keempat, menumbuhkan industri lain, yaitu dapat menstimulasikan industri lain agar dapat termotivasi untuk lebih bertumbuh. Yang kelima, turut menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri sesuai dengan kemampuan, yaitu menyediakan kebutuhan apa saja sih yang konsumen inginkan dan konsumen butuhkan di dalam negeri sesuai dengan kemampuan. Dan menambah pendapatan nasional, yaitu dapat memberikan pendapatan untuk perekonomian suatu negara. Selanjutnya yaitu sisi distribusi nilai tambah. Selanjutnya yang kedua, sisi distribusi nilai tambah. Maksudnya yaitu agar proyek yang akan dibangun dapat memiliki nilai tambah. Nilai tambah hendaknya dapat dihitung secara kuantitatif dalam perhitungannya agar dapat lebih mudah dan juga dapat diasumsikan bahwa proyek bisnis tersebut dapat berproduksi dengan kapasitas normal. Setelah nilai tambah diketahui besarannya berapa, nilai tersebut dapat didistribusikan. Nilai tambah tersebut dapat didistribusikan kepada pihak-pihak tertentu, yaitu untuk stakeholder internal perusahaan dan juga stakeholder eksternal perusahaan. Internal perusahaan terdiri dari
gaji dan upah bagi karyawan, serta dividen bagi pemegang saham. Dan untuk eksternal perusahaan yaitu pajak bagi pemerintah dan juga untuk membayar pinjaman kepada kreditor atau bank. Jadi, dengan adanya nilai tambah, berarti bisnis yang akan dijalankan oleh perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, sisi nilai investasi pratenaga kerja. Penilaian berikutnya adalah bahwa proyek bisnis mampu meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu cara mengukur proyek padat modal atau padat karya adalah dengan berbagai investasi, baik modal tetap ditambah modal kerja, dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat, sehingga didapat nilai investasi pratenaga kerja. Dan untuk perluasan proyek atau proyek perluasan, perhitungan nilai investasi merupakan jumlah investasi sebelum dan sesudah investasi. Selanjutnya yaitu hambatan di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu kebijakan bisnis pemerintah. Berkaitan dengan izin usaha dan legalitas lainnya yang mendukung suatu bisnis, juga berkaitan dengan pajak. Karena selain pajak daerah dan pajak pribadi, sumber dana negara adalah pajak dari badan usaha. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk. Berkaitan dengan pertumbuhan penduduk suatu daerah tertentu untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang tersedia. Bisa dianalisis dari perbedaan gender, umur produktif, dan tingkat pendidikan. Yang ketiga yaitu pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Pendapatan nasional merupakan keseluruhan pendapatan yang dimiliki dan diperoleh dari suatu negara. Sedangkan pendapatan per kapita merupakan keseluruhan pendapatan yang dimiliki dan diperoleh dari suatu penduduk di dalam suatu daerah. Yang keempat yaitu investasi dari pihak lain. Investasi dari pihak lain merupakan suatu tambahan modal yang didapatkan pada suatu kondisi ekonomi suatu wilayah di dalam menjalankan pembangunan ekonominya. Yang kelima yaitu pertumbuhan industri. Dengan adanya proses bisnis yang baru, diharapkan tumbuh industri lain baik yang sejenis atau industri pendukung lainnya, seperti industri bahan baku maupun industri sebagai dampak positif adanya kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Yang keenam yaitu kurs valuta asing. Kurs valuta asing merupakan nilai tukar dari mata uang asing dengan mata uang yang digunakan pada suatu negara. Yang ketujuh, kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan suatu nilai tambahan yang dihasilkan oleh suatu pinjaman suatu pihak kepada pihak lainnya. Yang kedelapan yaitu anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah merupakan suatu perencanaan keuangan yang di dalamnya menuangkan pembiayaan program kerja yang dilakukan suatu pemerintah pada suatu wilayah tertentu. Yang kesembilan, penganggaran pembangunan. Penganggaran pembangunan merupakan suatu perencanaan keuangan yang menuangkan kegiatan perencanaan pembangunan suatu daerah wilayah tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ke-10, perdagangan luar negeri. Nilai perdagangan luar negeri yang rendah. Ini disebabkan negara miskin mengandalkan ekspor bahan mentah yang mempunyai elastisitas penawaran permintaan atas perubahan harga yang inelastis dalam jangka panjang mengakibatkan kerugian. Dan yang terakhir, neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu laporan keuangan mengenai informasi keadaan posisi keuangan dari suatu negara dalam memenuhi aktivitas kegiatan dalam suatu perekonomian suatu daerah yang membandingkan tingkat jumlah kepemilikan dengan jumlah kewajiban. Selanjutnya yaitu dampak bisnis dari aspek ekonomi. Yang pertama yaitu meningkatkan perekonomian rumah tangga. Meningkatkan perekonomian rumah tangga melalui peningkatan pendapatan keluarga, perubahan pola nafkah, meningkat jumlah dan ragam produk, terbukanya kesempatan kerja, dan tersedianya sarana dan prasarana. Yang kedua yaitu menggali, mengatur, menggunakan nilai ekonomi dari sumber daya alam.
menggali, mengatur, menggunakan nilai ekonomi dari sumber daya alam melalui kepemilikan sumber daya alam, penggunaan lahan yang efisien dan efektif, serta peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Yang ketiga yaitu meningkatkan pendapatan negara. Meningkatkan pendapatan negara melalui pemerataan distribusi pendapatan, peningkatan pendapatan daerah, mengurangi ketergantungan barang impor, serta meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Dan yang terakhir yaitu pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah melalui pemerataan pembangunan dan membuka isolasi wilayah terpencil. Baik, selanjutnya adalah dampak bisnis dari aspek sosial. Yang pertama yaitu adanya perubahan demografi, yaitu melalui perubahan struktur kependudukan, tingkat kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, dan perubahan komposisi tenaga kerja. Yang kedua, perubahan budaya yang meliputi terjadinya perubahan adat, nilai dan moral budaya suatu daerah, terjadinya proses akulturasi dan integrasi sosial, serta perubahan sikap dan persepsi masyarakat. Yang ketiga, perubahan kesehatan masyarakat yang meliputi terjadinya perubahan parameter lingkungan dan perubahan status gizi kerja masyarakat. Yang selanjutnya adalah kriteria nilai tambah. Yang pertama, kriteria penilaian atau keputusan. Yang pertama yaitu kriteria sempit, profitabilitas komersial. Yang kedua, kriteria luas atau manfaat proyek bagi perekonomian nasional dan sosial. Kemudian pendekatan utama menilai proyek kepada perekonomian nasional. Yang pertama menitik beratkan pada satu atau lebih karakteristik penting: penerimaan devisa, penggunaan tenaga kerja, dan penggunaan modal. Kemudian yang kedua mengkonsentrasikan pada hasil keseluruhan. Yang selanjutnya kriteria profitabilitas komersial atau earning after tax. Berdasarkan informasi permintaan, harga, produksi, dan biaya, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu estimasi biaya proyek, yang kedua estimasi biaya produksi, dan yang ketiga estimasi penjualan. Kemudian kriteria profitabilitas ekonomi nasional adalah rata-rata rate of return bersih suatu investasi dalam hubungannya dengan perekonomian nasional. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut ini adalah contoh studi kasus aspek ekonomi yang dalam hal ini kami mengambil studi kasus mengenai dampak adanya agrowisata Kampung Batu terhadap aspek ekonomi. Nah, Kampung Batu Malakasari memiliki keunikan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan agrowisata besar di Kabupaten Bandung. Untuk melakukan pengembangan baik sarana ataupun prasarana perlu melibatkan masyarakat Desa Malakasari guna memenuhi kebutuhan wisatawan. Kampung Batu yang berdiri pada tahun 2010 menurut peneliti menarik karena mempunyai keunikan dengan kategori wisatanya, yaitu agrowisata, ekowisata, dan geowisata yang terpadu. Kampung Batu adalah kawasan wisata alam seluas 50.000 meter persegi yang merupakan bekas lokasi penambangan batu alam yang sudah dieksploitasi secara tradisional oleh masyarakat setempat sejak tahun 1900. Kemudian pada tahun 2003 mulai dilakukan reklamasi sehingga membentuk formasi geologi yang indah dan unik sebagai kawasan geowisata. Kampung Batu dapat disebut sebagai kawasan wisata dengan menawarkan prinsip ekopreneurship yang dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang melibatkan inisiatif dan keahlian kewirausahaan seseorang ataupun kelompok untuk mencapai kesuksesan bisnis dengan inovasi-inovasi lingkungan. Stefan Skelteger tahun 2002. Yang selanjutnya yaitu dampak agrowisata Kampung Batu terhadap aspek ekonomi. Yang pertama, berdampak pada pendapatan. Dengan adanya Kampung Batu Malakasari sebagai kawasan wisata ini berdampak pada perluasan lapangan kerja
serta peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan terjadi pada rentang 200 sampai dengan 800 ribu rupiah. Masyarakat Desa Malakasari banyak yang memanfaatkan lapangan pekerjaan di sektor wisata, baik sebagai pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan. Dampak yang kedua yaitu pada terbukanya lapangan kerja baru. Dengan pengembangan agrowisata Kampung Batu, maka menciptakan beberapa pekerjaan tambahan yang lebih variatif berkaitan dengan wisata, seperti tour guide dan jasa parkir. Masyarakat Desa Malakasari menjadikan pekerjaan di bidang pariwisata sebagai pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan. Kemudian dampak ketiga dalam aspek ekonomi yaitu peningkatan pendapatan desa. Desa mendapatkan pendapatan dari agrowisata Kampung Batu Malakasari dari dana hibah sebesar 1 juta sampai 2 juta rupiah setiap bulannya. Dengan adanya agrowisata Kampung Batu tersebut, maka membantu desa dalam meningkatkan perekonomiannya. Yang selanjutnya ada penentuan harga. Seiring terus berkembangnya kawasan agrowisata Kampung Batu Malakasari, menarik wisatawan untuk berkunjung dan menyebabkan masyarakat membuka beragam usaha. Salah satunya adalah menjual produk makanan ringan, air mineral, dan sebagainya. Nah, dengan adanya kegiatan pariwisata tersebut dapat mempengaruhi penentuan harga jual untuk wisatawan yang berkunjung. Misalnya, ketika ada peningkatan presentase pengunjung, maka penjual dapat memberikan harga 2 kali lipat dari harga sebelumnya ke wisatawan. Dan pemaparan dari kelompok 5 mengenai aspek ekonomi dalam studi kelayakan bisnis. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.